Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel BAMS My Adam 10. Pada video kali ini saya akan memberikan materi tentang getaran pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA SMP atau MTS kelas 8 semester 2. Adapun materi yang kita akan bahas yaitu tentang getaran. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi getarannya, jangan lupa dukungannya untuk subscribe channel BAMS My Adam 10. Dan yang udah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Dan bagi yang belum, silahkan untuk subscribe di channel BAMS My Adam 10. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Pengertian getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik yang melalui titik setimbang, di mana titik setimbang adalah titik di mana saat benda diam. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Getaran senar gitar ketika dipetik, getaran pita suara ketika berbicara, getaran permukaan bumi ketika gempa bumi, bandul jam dinding yang bergoyang-goyang, pegas yang diberi beban, ayunan anak-anak, dan yang terakhir mainan anak-anak yang berbentuk mistar. Selanjutnya besaran dalam suatu getaran. Dalam getaran ada beberapa besaran yang bisa diamati dan dihitung, antara lain adalah 1. Frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Yang kedua, periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan 1 kali getaran. Yang ketiga, titik seimbang. Titik seimbang adalah posisi di mana benda tidak bergetar. Simpangan. Simpangan merupakan posisi benda saat bergetar dihitung dari posisi seimbang. Yang kelima, amplitudo. Amplitudo adalah simpangan atau jarak terjauh dari titik setimbang yang bisa dicapai suatu benda yang melakukan getaran. Getaran pada ayunan sederhana dan pegas. Yang A, bandul. Ini gambarnya bisa kalian lihat. Di situ sebuah bandul digantungkan dan dia berada pada titik setimbangnya, yaitu pada titik A. Jadi titik setimbangnya di titik A di sini ya. Titik setimbangnya. Nah, kemudian dari jarak titik A ke C ini atau titik A ke B itu dinamakan amplitudo atau A ya. Amplitudo. Kemudian kalau simpangannya itu dari titik A ke titik C. Nah, ini simpangan, atau bisa juga dari titik A ke B ya. Di sini nanti. Nah, ini juga dinamakan simpangannya. Simpangan tadi adalah titik terjauh. Gerakan bandul, umpamanya dia bergerak dari ini kan dia bergerak dari A ke C, kemudian C ke A ke B, kemudian balik lagi ke A. Ini gerakannya sama dengan 1 getaran. Di mana dapat 1 getaran? Kita bisa lihat dari gambar ini. Dia tadi kan bergerak dari A ke C itu ya. A ke C. Ini. Kita garis ke sana A ke C. Ini dia 1 ya. Kemudian C ke A. Ini 2. Kemudian A ke B. Ini
itu 3. Kemudian dari B ke A, ya balik lagi ke titik A. Ini 4 ya. Sehingga kalau satu getaran itu dia melakukan pergerakan sebanyak 4 kali. Kita hitung di sini tadi A ke C1, C ke A2, kemudian A ke B3, kemudian B ke A4. Terus hitung ini 1, 2, 3, kemudian 4 ya. Sehingga nilainya sama dengan satu getaran. Dia melakukan 4 kali pergerakan, 4 di jumlah keseluruhan dari pergerakan tadi ada 4. 4 dibagi 4 itu kan sama dengan 1 ya. 4 dibagi 4 itu sama dengan 1. Sehingga nilainya sama dengan satu getaran. Kemudian bagaimana kalau dia bergerak dari A ke C, kemudian C ke A, kemudian A ke B. Kita lihat di sini A ke C 1, C ke A itu 2, A ke B itu 3, sehingga diperoleh 3/4 getaran. 4-nya diperoleh dari jumlah keseluruhan pergerakannya ada 4 kali ya. Kemudian bagaimana kalau dia hanya bergerak dari A ke C, kemudian C ke A. Kita lihat. Bagaimana kalau kita lihat dia hanya bergerak dari A ke C. Maaf ya, ini tadi A ke C, kemudian C ke A. Di sini ya. Dari A ke C itu 1, kemudian C ke A2. Sehingga dia 2 kali pergerakan. Jumlah gerakannya kan ada 2/4-nya ya. Sehingga diperoleh masing-masing bagi 2 ya. Sehingga dapat nilainya nanti setengah getaran. Kemudian yang bagaimana kalau dia gerakannya A ke C saja ini ya. A ke C saja. A ke C. Itu ada satu ya. Satu saja ya. Lakukan pergerakan. Sehingga 1 dibagi jumlah. Kalau 1 ke 4 gerakan, jadi sehingga 1/4-nya. Kalian ini kan 1. Ini tadi saya ulangi untuk yang A ke C tadi ya, 1, C ke A itu 2, kemudian A ke B nya 3. Itu yang 3/4 getarannya tadi. Kemudian yang setengahnya tadi ini 1, 2 ya. Oke, mungkin dari yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya kita ke yang B adalah pegas. Ini gambarnya bisa kalian lihat. Nah, untuk pegas itu untuk titik seimbangnya dia berada di P sini ya. Nah, ini di sini titik seimbangnya. Kita singkat TS saja. Titik seimbangnya. Kemudian bagaimana kalau dari jarak titik P ini, dari titik P ini ya ke Q, kemudian P ke R, itu nanti dinamakan amplitudo ya. Jadi nanti dinamakan amplitudo. Dinamakan amplitudo. Atau disingkat dengan A ya. Kemudian bagaimana gerakan pada pegas kalau satu getarannya, umpamanya dia bergerak dari titik seimbangan tadi dari P ke Q ya, ini P ke Q ini 1, kemudian dari Q
Dari Q ke P lagi, balik lagi. Sana. Ini 2. Kemudian dari P ke R. Ini 3. Jadi dia balik lagi ke titik P semulanya. Ini 4. Jadi kalau kita hitung ini ada 4 kali pergerakan. Dari P ke Q 1, kemudian Q ke P 2, P ke R itu 3, kemudian R ke P lagi itu 4. Ini bisa dihitung ini 1, 2, 3, 4. Nah ini sama dengan 1 getaran ya. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau dia dari P ke Q, Q ke P, kemudian P ke R saja. Kita lihat di gambar ini. Kalau dia P ke Q1, Q ke P2, P ke R3. Sehingga sama dengan 3/4 getaran. Hitung ini 1, 2, 3 ya. Jadi 3/4 getaran. Kemudian bagaimana kalau dia hanya dari P ke Q, kemudian Q ke P. Ini kita hitung 1, 2. Nah, jadi dia hanya melakukan 2 pergerakan dibagi jumlah keseluruhan. Kalau 1 getaran 4, sehingga 2/4 itu kalau kita bagi masing-masing 2 ya sama dengan setengah. Kan 2/4 ya. Kan di sini 2/4. Bagi masing-masing 2 tadi sama dengan setengah hasilnya nanti. Jadi dia sama dengan setengah getaran. Setengah getaran. Kalau kita hitung dari sini kan P ke Q, P ke 1, kemudian ke Q ke P itu 2. Jadi ada 2 kali pergerakan dibagi jumlah keseluruhan. Kalau 1 getaran kan 4. Jadi ya 2/4 masing-masing dibagi 2 dapat setengah. Bagaimana kalau dia bergerak hanya P ke Q saja? P ke Q ini ada 1. Berarti 1/4 getaran. Yaitu untuk penjelasan untuk getaran pada pegas ya. Sekarang kita ke persamaan atau rumus mencari getaran. Nah, persamaan atau rumus yang digunakan dalam mengerjakan soal getaran sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencari frekuensi. Frekuensi rumusnya adalah F sama dengan N dibagi dengan T. Kemudian untuk rumus yang kedua untuk mencari periode. T besar sama dengan T kecil dibagi N. Kemudian untuk persamaan lain untuk mencari frekuensi, F sama dengan 1 dibagi periode, atau F sama dengan square T besar. Atau untuk mencari periode bisa juga kita menggunakan rumus super F atau T besar sama dengan 1 dibagi dengan frekuensi. Adapun keterangan dari persamaan tadi, F kecil itu sama dengan frekuensi, satuannya hertz. Kemudian T besar itu tadi periode, satunya sekon. N kecil itu banyaknya getaran. T kecil itu sama dengan waktu yang diperlukan, satuannya sekon. Sekarang kita ke contoh soal. Soal yang pertama, perhatikan bandul berikut. Bandul bergerak dari A ke B dalam waktu 0,05 sekon. Jika jarak AC adalah 13 cm, hitunglah
Yang A amplitudo, yang B frekuensi getaran, yang C periode getaran. Soal yang kedua, perhatikan pegas berikut. Pegas bergerak dari P, kemudian ke Q, kemudian ke P, kemudian ke R. Dalam waktu 3 sekon, hitunglah frekuensi getarannya, dan yang B, periode getarannya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengetahui dulu apa saja yang ada dari soal tadi. Tadi kita ketahui bahwa jarak AC ya, ini jarak AC ini. Jarak AC ini 13 cm ya. Ini jarak 13 cm, ini jarak AC. Kemudian jumlah getaran atau N, atau kita lihat di sini dari AKB itu berapa tadi kan? AKB itu dia hanya melakukan satu kali pergerakan AB ini kan. Ini kan satu aja ya. Sehingga kalau satu getaran kan jumlah pergerakan keseluruhannya adalah 4. Sehingga dapatlah N-nya itu sama dengan 1/4 getaran. Nah, 1/4 getaran itu sama dengan 0,25 getaran. T-nya tadi kita ketahui bahwa 0,05 sekon. Yang ditanyakan tadi adalah amplitudo. Yang B-nya frekuensinya yang dicari, kemudian yang C-nya periode getaran. Kita ke yang A, amplitudo yang tadi kan sama dengan, amplitudo itu adalah bisa dari B ke A ini atau B ke C ya. B ke C. Nah, dari A-nya, karena tadi dia bergeraknya dari A ke B, sehingga amplitudonya itu sama dengan AB ya. Amplitudo A-nya itu sama dengan AB. Kita lihat di sini, AB itu adalah setengah dari AC ya. Sehingga AB itu setengah dikali dengan setengah AC tadi nilainya 13. 13 kali 1 tetap 13, dibagi 2, amplitudonya atau AB-nya sama dengan 6,5 cm. Kemudian yang B-nya frekuensi getaran, persamaannya tadi lah F sama dengan N dibagi T. F-nya sama dengan 0,25 dibagi dengan 0,5 sama dengan 5 Hz. Kemudian untuk periode getarannya, T besar sama dengan T kecil dibagi N. T sama dengan 0,05 dibagi 0,25. Sehingga nilai T-nya sama dengan 0,2 sekon. Atau bisa menggunakan rumus yang lainnya tadi untuk mencari periode. T periode sama dengan 1/F. T-nya sama dengan 1, F-nya tadi kita ketahui 5. Kemudian 1 dibagi 5 itu sama dengan 0,2 sekon. Kemudian selanjutnya untuk pembahasan soal nomor 2. Tadi kita ketahui bahwa pegasnya bergerak dari P ke Q ini. P ke Q ini 1. Ini kan 1 ya. P ke Q. Kemudian Q ke P lagi balik sini. Itu kan 2 ya. Ini. Kemudian dari P ke R. Nah, ini kita hitung ada 3 kali pergerakan ya. Sehingga nilainya adalah 3/4 getaran. Nah, sehingga jumlah getaran N itu sama dengan 3/4 getaran. Atau bisa juga 3/4 itu sama dengan 0,75 getaran. Waktu yang diperlukan tadi adalah 3 sekon. Yang ditanyakan adalah frekuensi getaran dan periode getaran. Kemudian kita jawab frekuensi getarannya F tadi N per T ya, atau N dibagi dengan T. Nilai F tadi 0,75 ini.
Kemudian waktunya ini tadi ya 3, kita masukkan. F-nya sama dengan 0,75 dibagi 3 sama dengan 0,25 Hz ya. Kemudian selanjutnya untuk mencari periodenya, T periode sama dengan T kecil dibagi N atau T dibagi N. 3 dibagi dengan 0,75 itu sama dengan 4 sekon. Atau kita menggunakan rumus yang lainnya dari T sama dengan 1 F, 1 dibagi 0,25 sama dengan 4 sekon. Demikian pembahasan dari materi getaran tadi, dari pengertian, kemudian dari rumus atau persamaannya, kemudian penerapan dari rumus yang sudah kita berikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dukungannya terus untuk channel BAMS My Adams 10. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan subscribe di channel BAMS My Adams 10. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.